Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yetasya Azahra, NPM 1975435, akan menjelaskan apa itu barang publik, eksternalitas, dan hak kepemilikan dalam rangka pemenuhan tugas ekonomi sumber daya pertanian. Yang pertama yaitu barang publik. Barang publik adalah barang yang dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar pengguna, meskipun konsumen atau pengguna tersebut tidak membayar. Sebagai barang di mana jika diproduksi, produsen tidak memiliki kemampuan mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya. Barang publik merupakan barang, jasa, atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Berikut adalah contoh barang publik. Yang pertama ada jalan raya. Jalan raya termasuk barang publik yang bersifat non-excludable, yaitu tidak ada larangan. Artinya, sulit melarang orang lain untuk tidak mengkonsumsi barang yang sama. Yaitu barang publik tersedia bagi semua orang, baik pembayar maupun non-pembayar. Ketika pemerintah telah menyediakan barang publik, mereka tersedia bagi semua orang. Kita tidak bisa mencegah orang lain dari menggunakan dan mendapatkan manfaat dari jalan raya tersebut. Pengendara bebas di mana mereka dapat menggunakan dan memperoleh manfaat tanpa harus membayarnya, baik pembayar pajak maupun bukan, sama-sama mendapatkan manfaat. Yang kedua yaitu internet. Internet termasuk ke dalam contoh barang publik yang bersifat non-rival, yaitu tidak ada ketersaingan atau non-divisible, tidak ada habisnya. Barang publik memiliki sifat non-rivalry dalam mengkonsumsinya. Artinya, konsumsi seseorang terhadap barang publik tidak akan mengurangi konsumsi orang lain terhadap barang yang sama. Kuantitas barang publik tertentu bisa dinikmati oleh lebih dari satu konsumen tanpa mengurangi jumlah yang dinikmati oleh konsumen saingannya. Yang kedua adalah eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang muncul dari produksi atau konsumsi tetapi berakibat pada orang lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa eksternalitas adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan. Contoh eksternalitas. Yang pertama adalah polusi udara. Polusi udara termasuk ke dalam eksternalitas negatif. Karena polusi udara disebabkan oleh produksi dan distribusi barang dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan dan bangunan, hujan asam, serta menimbulkan penyakit pernafasan dan penyakit kulit bagi penduduk sekitar. Dampak yang diberikan bukan terhadap pelaku polusi, tetapi kepada masyarakat sekitarnya, produsen terhadap konsumen. Yang kedua yaitu perbaikan jalan raya. Perbaikan jalan raya termasuk ke dalam eksternalitas positif, karena perbaikan jalan raya dan jaringan transportasi lainnya meski menimbulkan kemacetan saat pengerjaannya, namun menciptakan manfaat yang membantu masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu hak kepemilikan. Hak kepemilikan adalah klaim yang sah, secure claim terhadap sumber daya ataupun jasa yang dihasilkan dari sumber daya tersebut. Property rights atau hak kepemilikan merupakan hak atas sesuatu yang mengandung kekuatan klaim yang dapat ditegakkan atau dihormati oleh pihak lain. Berikut ini adalah contoh hak kepemilikan. Yang pertama adalah Taman Nasional. Taman Nasional termasuk ke dalam state property atau kepemilikan oleh negara. Kepemilikan dan kontrol berada di tangan negara. Di bawah kepemilikan oleh negara, pemerintah menjadi pemilik hak tunggal dari sumber daya, termasuk akses terhadap sumber daya itu dan menentukan tingkat penggunaannya. Yang kedua adalah sertifikat hak milik tanah. Sertifikat hak milik tanah termasuk ke dalam private property, menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dan valid atas sebidang tanah.
Pemilik memiliki hak penuh untuk mengelola serta memanfaatkan tanah sesuai yang diinginkan. Kepemilikan pribadi atas sertifikat hak milik tanah ini, hak atas sertifikat tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga aturan yang berkenaan dengan sertifikat tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.